Halo guys, pada hari ke-21 ini kita akan membahas tentang IoT security. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada quote yang sangat bagus, yaitu IoT tanpa security itu adalah Internet of Threat, bukan Internet of Things, by Stephen Napo. Nah, sebelum kita membahas tentang keamanannya sendiri, Internet of Things itu adalah perangkat yang terkoneksi satu dengan yang lainnya. Biasanya untuk mencapai satu tujuan. Contoh seperti ini, kalau kamu punya data center, terus diinstal satu sensor suhu di sana untuk menentukan tingkat suhu optimal supaya data center itu dapat bekerja secara maksimal. Nah, itu adalah sensor suhu itu merupakan salah satu device IoT. Lalu juga yang cukup terkenal di tahun 2020 sampai 2023 itu ada perangkat smart home, Google Home, smart LED, smart lock dan sebagainya ya. Bahkan ada gerbang yang smart juga ketika kita udah nyampe, mobil udah nyampe, gerbang kebuka sendiri. Mantap kan? Lalu juga ada smart drone. Jadi drone yang dia terbang untuk memetakan tingkat kesuburan tanah. Dia terbang mengambil gambar, kemudian dia tahu tingkat tanah yang subur ini ada di sebelah sini, cocok untuk ditanamin ini. Jadi dengan menggunakan smart drone ini, petani itu tidak harus input manual satu persatu. Yang melakukan mapping bukan petaninya, bukan dari feedback petani, tapi dari drone tersebut yang mengambil gambar. Kemudian ada IP kamera. Dan pada IoT itu sebenarnya dibagi dua ya, ada protokol data dan ada protokol network. Nah, kalau protokol data ini biasanya menggunakan TCP/IP. Contohnya di sini ada HTTP, SMB, dan FTP. Kalau berkaitan atau menggunakan TCP/IP, ini artinya sebuah IoT yang mewah. Soalnya IoT itu kadang tidak didesain sekuat ini. Kadang hanya menggunakan protokol-protokol wireless atau IoT yang mana contohnya menggunakan Bluetooth, kemudian Zigbee, Z-Wave gitu ya, yang dia bahkan nggak kuat untuk melakukan koneksi berbasis HTTP atau koneksi berbasis istilahnya web lah. Contoh komunikasi IoT di sini ya. Di sini ada klien A ya. Contoh di klien A ini dia menggunakan IoT yang super minimalis. Dia hanya menggunakan IoT protokol. Ya contoh tadi seperti Zigbee atau low power Bluetooth gitu ya. Yang mana itu tuh emang khusus untuk komunikasi antar IoT device. Dan ada klien B. Misalkan klien B ini adalah sebuah komputer gitu kan yang untuk membaca data dari klien A. Lah mereka nggak bisa koneksi dong satu sama lainnya ya, karena klien A itu membutuhkan syarat khusus untuk berkoneksi, sedangkan klien B dia sebuah komputer yang sangat-sangat powerful, kemudian dia bisa menggunakan HTTP, dia bisa menggunakan koneksi, contohnya berbasis web, menggunakan API dan lain-lainnya, itu kan cukup berat buat IoT. Jadi di tengahnya itu bisa dipasang sebuah middleware untuk membantu komunikasi antara klien A dan klien B. Dan salah satu protokol dari IoT sendiri itu ada Message Queuing Telemetry Transport atau disingkat MQTT. Protokol ini didesain dengan model publish dan subscribe untuk penerima pesan. Contoh kayak gini ya, buat yang mungkin belum subscribe nih YouTube-nya Cyberkarta ya. Jadi ketika teman-teman subscribe YouTube-nya Cyberkarta, teman-teman akan mendapatkan semacam publish gitu ya. Kalau kita upload video itu akan dipublish ke teman-teman, kemudian akan masuk di halaman subscription teman-teman. Jadi model MQTT seperti itu, ketika ada kita sebagai yang berhak untuk publish gitu kan, kita publish ke YouTube sebagai middleware-nya. Terus teman-teman yang subscribe untuk mendapatkan video dari kita. Nah, secara high end mungkin kayak gitu ya, tapi mungkin kalau misalkan di dalam IoT nanti akan lebih teknis lagi bagaimana melakukan publish dan subscribe-nya. Tapi overall sama. Jadi kalau kita diagramkan model publish dan subscribe itu akan seperti ini. Ada publisher yang memberikan pesan kepada message broker. Broker itu ya contoh tadi YouTube ya sebagai middleware-nya lah ya. Kemudian di sana ada subscriber.
Apabila ada publish message baru, itu si broker akan bilang ke subscriber. Jadi teman-teman akan dapat di kolom subscription teman-teman atau di halaman subscription teman-teman. Kemudian ketika teman-teman buka, barulah teman-teman mengambil seluruh message dari yang diterima oleh si publisher. Jadi bisa dibilang ada notifikasi dulu awalnya, gitu ya. Kemudian baru subscribernya ngeklik untuk melihat isinya. Nah, kalau misalkan ini didiagramkan secara lebih kompleks lagi dengan berbeda topik gitu ya. Jadi misalkan teman-teman subscribe untuk channel Cyberkarta untuk mendapatkan informasi terbaru tentang cyber security. Kemudian teman-teman juga misalkan subscribe juga untuk apa ya? Channel untuk fitness misalkan supaya teman-teman selain ikut cyber security, teman-teman juga melakukan bodybuilding gitu. Jadi di sini ada dua publisher dari Cyberkarta untuk topik-topik cyber security dan publisher B dari topik-topik tentang ini ya fitness gitu atau bodybuilding. Jadi di tengah itu akan ada broker, di mana broker tersebut sebagai contoh ya kalau kita anggap sebagai YouTube gitu kan, itu dia tahu mana yang subscribe ke publisher A, mana yang subscribe ke publisher B gitu. Jadi kalau misalkan subscriber A, subscriber B, dia subscribe ke dua-duanya ya, publisher A, publisher B, dia akan dapat notifikasi tiap kali publisher itu melakukan upload video. Contoh kayak gitu aja. Tapi ini kita sekali lagi ini gambaran secara high end untuk ini ya untuk model IoT. Jadi kalau di model IoT nanti bakal lebih teknis lagi. Nah, mengapa sih IoT security itu termasuk hal yang perlu diperhitungkan juga pada tahun 2022, 2023 dan seterusnya. Karena IoT itu makin berkembang. IoT itu sekarang udah ada di mana-mana. Contoh aja kalau misalkan kita ingin kontrol traffic light gitu ya, kita bisa kontrol traffic light, kemudian di traffic light tersebut ada kamera ya yang sekarang lagi heboh kan ya untuk ngambilin data plat nomor untuk pelanggar-pelanggar gitu kan. Itu kan akan terkoneksi ke internet. Tapi sayangnya IoT device itu tidak dibuat untuk security. IoT tidak dibuat untuk security umumnya karena resource IoT itu sangat-sangat terbatas. Sekedar untuk melakukan enkripsi aja itu udah memakan waktu hidupnya 90 tahun lah istilahnya. Udah memakan resource-nya itu hampir 80% gitu. Hanya untuk sekedar melakukan enkripsi. Jadi terkadang koneksi IoT atau data yang dikirimkan oleh IoT device itu tidak terenkripsi karena ya keterbatasan IoT itu sendiri. Dan berbeda dengan cyber security pada umumnya, keamanan IoT itu terkadang menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Contoh gini, teman-teman sekarang punya mobil Tesla ya. Mobil Tesla itu kan bisa dipanggil ya lewat HP. Aku ada di sini. Mobilnya itu dia jalan sendiri loh dari parkiran kemudian jemput teman-teman di depan mall misalkan, di depan gerbang mall gitu kan. Hanya dikontrol dengan menggunakan mobile. Nah, kalau misalkan di situ kan ada komunikasi antara HP dengan itu ya mobilnya itu tadi ya yang dia bisa jalan sendiri ke tempat teman-teman. Nah, misalkan di situ trafficnya atau misalkan trafficnya itu di-intercept kemudian diubah atau ada perangkat IoT di dalam ini yang nggak aman ya, perangkat IoT di dalam mobil Tesla tersebut yang nggak aman, itu bisa jadi kecepatan saat melakukan datang ke pintu mall itu 100 km per jam. Bayangin aja di parkiran dia 100 km per jam. Ini bisa menyangkut keselamatan nyawa seorang. Bukan pemilik dari mobilnya sendiri ya kalau dalam case ini, tapi orang-orang lain yang juga parkir di mall tersebut. Jadi IoT itu berkaitan dengan safety atau keselamatan nyawa. Jadi walaupun gini ya, agak galaunya di IoT itu resource terbatas, tapi tetap harus memperhatikan security. Jadi ya nggak mau gitu kan.
Dan pada protokol MQTT sendiri, ini kan berkaitan dengan subscribe dan publish. Nanti siapa yang boleh subscribe, siapa yang boleh publish, siapa yang boleh mengganti setting pada broker atau middleware-nya, siapa yang boleh membaca traffic wireless, itu harus diperhitungkan pada protokol MQTT. Pada lab-nya nanti kita akan mencoba secara ilegal melakukan subscribe ke protokol MQTT, ke brokernya, sorry. Terus kita akan dapetin sebuah video, video dari CCTV lah istilahnya. Dan di video CCTV tersebut kita akan dapatkan sebuah flag. Jadi kita langsung masuk ke dalam labnya yuk. Lab ini dimulai ketika teman-teman start mesin, kemudian juga untuk kemudahan kita ya, karena ada beberapa restriksi. Mungkin teman-teman akan menggunakan attack box dari TryHackMe, ada di sebelah sini ya, itunya tombolnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu attack box yang sudah udah ready dipakai di dalam browser. Teman-teman bisa pakai ini kalau misalkan akunnya free itu selama 1 jam. Jadi untuk challenge ini spawn attack box ketika teman-teman udah yakin akan menyelesaikannya. Untuk beberapa hal yang perlu kita ini dulu ya, kita lihat dulu. Ini ada topik di device init yang akan kita target nanti ya, akan kita subscribe. Kemudian kita akan publish juga dengan menggunakan teknik ini. Device, ID, kemudian CMD. Oke. Kemudian nanti juga kita akan menggunakan sebuah format seperti ini untuk real time streaming protokolnya atau RTSP. Jadi RTSP ini adalah protokol yang nanti dipakai untuk streaming CCTV, kemudian kita ingin lihat CCTV tersebut. Tuh. Kita mulai aja. Mungkin kita ingat IP address-nya ya di 10.10.115.166. Itu sudah ready ya. Lalu sebenarnya akan di pertanyaan pertamanya itu port di mana Mosquito itu berjalan gitu kan. Jadi mau nggak mau kita akan menggunakan Nmap ya. Di sini juga udah diberikan sebuah clue, kita akan menggunakan Nmap untuk melakukan scan ke semua port. Jadi untuk melakukan enumerasi terhadap layanannya, kita akan menggunakan Nmap ya. Nmap, kemudian kita gunakan default script, kemudian kita lihat versinya juga, kemudian kita taruh IP address-nya. IP address-nya itu ada di sini ya, 10.10.115.166. Kemudian -p- untuk semua port. Kemudian sekarang kita berikan min rate itu 1.500. Karena kita akan melakukan scanning ke semua port. Semua port itu totalnya ada 65.535. Makanya kita spesifikasi minimum rate-nya supaya scanning ini lebih cepat. Oke, kita enter. Oke, scanning sudah berhasil. Di sini kita dapatkan ada 3 port yang terbuka, yaitu port 22, port 80, kemudian port 1883. Dan Mosquito running pada port 1883 menggunakan versi 1.6.9. Kemudian ketika kita lihat di bagian bawah itu ada topik device init dengan value sekian. Jadi kita sudah bisa jawab ya untuk Mosquito ini berjalan pada port 1883. Kemudian device init topik itu terenumerasi saat melakukan scanning port. Ya, ketika kita melakukan scanning menggunakan script default. Jadi flag SC tadi itu akan menyebabkan device init ini terlihat. Kemudian Mosquito ini berjalan pada versi 1.6.9. Dan sekarang kita akan bekerja untuk mendapatkan flag setelah kita berhasil melakukan view ke RTSP stream. Nah, di sini akan banyak kerjaan yang akan kita lakukan, tapi
coba kita definisikan satu persatu. Jadi apabila teman-teman running pada komputer sendiri dan belum punya Mosquito, teman-teman bisa menginstal sudo apt install Mosquito, kemudian Mosquito clients, kemudian VLC. Nah, ini apabila teman-teman running di Kali Linux, kemudian belum punya Mosquito dan Mosquito client serta VLC player, teman-teman akan membutuhkan ini. Lalu setelah itu terinstall, kita bisa melakukan subscribe ke satu topik. Mosquito sub, kemudian -t untuk topiknya. Dan topiknya tadi kita bisa enumerasi dari sini adalah device/init. Untuk amannya kita update menggunakan tanda petik. Lalu sekarang kita buat hostnya itu ada pada alamat IP-nya. Jadi alamat IP targetnya di sini. Dan kita bisa mendapatkan satu device ID istilahnya ini ya, device ID. Kita Ctrl C untuk melakukan stop. Dan sepertinya saat kita melakukan init tadi ada device ID yang kena juga ya, yaitu B540 belakangnya NYJ9, persis ya dengan yang ini. Jadi sebenarnya ini sudah terenumerasi oleh si Nmap, cukup powerful berarti Nmap ya. Kita juga selain itu bisa melakukan dengan teknik ini, melakukan subscribe ke sebuah topik, lalu kita catat ini ya, kita catat ininya untuk device ID-nya. Sekarang kita akan menggunakan Mosquito, kemudian kita publish. Sebelum itu mungkin kita membutuhkan satu istilahnya kontainer di sini. Satu kontainer yang mana akan menghandle RTSP gitu. Kita akan mempublish RTSP ke sana. Jadi kita bisa menggunakan sudo docker run, kemudian kita rm, kemudian kita interact. Ini ya RTSP protokol. Kemudian kita menggunakan TCP, portnya kita mapping ya, 8554 menuju 8554, kemudian port 1935 menuju 1935, port 888 menuju 8888, kemudian kita akan menggunakan sebuah docker image dari Aller9, kemudian RTSP simple server. Nah, oke. Tandanya berhasil adalah seperti ini ya. Jadi ketiga listener ini sudah terbuka pada port 8554, port 1935 dan port 888. Jadi ini RTSP simple server ini akan membaca real time streaming protokol ya, ada real time streaming dari server, kemudian kita juga bisa publish ini ke subscriber kita. Jadi kita buat sebuah publish di sini Mosquito pub, kemudian hostnya itu adalah ini ya, alamat IP-nya, kemudian targetnya itu nanti adalah di sini ya. Jadi ini kita copy sekarang. Jadi kita targetnya device/ini gitu ya. Kemudian cmd -m.
Jadi untuk CMD ini mungkin kita ingin melihat dari sini ya, dari sini, dari dua drop down ini ada device source code snippet dan juga dari web camera expected behavior. Jadi format message-nya itu adalah CMD value, URL value. Kemudian CMD value-nya itu untuk melakukan override dan redirect itu adalah 10. Kemudian RTSP path-nya itu ada di alamat IP, kemudian slash path gitu ya. Path-nya ini bisa apapun. Nah, teman-teman sebenarnya bisa dapatkan itu ya. Kenapa rule-nya seperti itu? Teman-teman bisa baca source code ini di sini untuk melakukan parsing terhadap ini ya, terhadap apa yang kita inputkan. Jadi message-nya di sini kita masukkan adalah oh ya, kita menggunakan 3 tanda petik gini ya. 3 tanda petik awal dan 3 tanda petik di akhir itu sebagai sebuah istilahnya memulai dan mengakhiri ya sebuah literal pada Python. Kemudian kita pakai tadi ya CMD, kemudian titik 2, ini adalah 10, kemudian koma, sekarang URL, kemudian RTSP, kemudian ini, dan sekarang kita masukkan alamat IP publishnya di mana. Alamat IP-nya yang pada RTSP simple server ini karena kita running di komputer sendiri, kita bisa pakai alamat 127.0.0.1 atau localhost. Kemudian path-nya kita spesifikasi portnya dulu 8554 untuk listener-nya sebagaimana kita setting tadi. RTSP listener terbuka pada 8554. Kemudian kita tentukan path-nya. Path-nya kita bisa sembarang lah. Apapun di sini kita bisa masukkan. Kemudian enter. Kita lihat dari sini. Kalau dari sini kita lihat belum ada koneksi masuk atau mungkin kita tidak menggunakan alamat localhost, kita akan menggunakan alamat ini dari ETH0 ya, 10.10.64.40. Jadi ini akan kita ganti ya, alamat IP ini akan kita ganti dengan alamat IP ini. Jadi kita copy aja. Kemudian Ctrl L dan di sini alamat IP-nya kita ganti menjadi alamat IP ETH0 pada device ini. Kita enter. Oke, terdapat sebuah koneksi yang terbuka ya, created ini. Kemudian path-nya itu namanya adalah sembarang ya. Nanti kita terserah kan mau pakai apa, kita pakai sembarang gitu kan. Artinya di sini sudah bisa seseorang bisa melakukan subscribe ke sini. Jadi kita buka tab baru atau kita pakai yang ini ya, VLC, kemudian kita pakai RTSP, kemudian kita pakai alamat IP ini, kemudian 8554. Nah, ini dia. Oke, continue, kemudian close. Masih gagal. Oh iya, kita lupa untuk ini path-nya ya. Kenapa kita gagal adalah kita belum spesifikasi path-nya. Jadi nama path-nya itu adalah sembarang. Dan ini dia, bisa. Oke, ini adalah CCTV yang ya istilahnya CCTV lah. Kita bisa ngambil image yang sedang dipublish oleh CCTV ketika kita subscribe ke salah satu RTSP atau ke satu topik di sana yang memang dia mempublikasi ini gitu. Jadi flag-nya di sini THM your camera is mine. THM your camera is mine seperti ini. Oke, benar. Dan itulah untuk
tantangan hari ke-21 cukup fun ya, tentang IoT security, terutama dari protokol MQTT. Kita mungkin bisa belajar lebih banyak lagi tentang itu, mungkin kita pahami protokolnya seperti apa, sehingga ketika kita mendapatkan job pen testing ke IoT, kita bisa lebih maksimal lagi. Jadi gitu dulu untuk hari yang ke-21, kita kembali di next challenge hari ke-22.